Halo guys, kembali lagi di channel Kuning-Kuning Kemambang Yende. Di video kali ini, Admin akan mendongeng sebuah film adventure action berjudul The Sword Warrior yang dirilis pada tahun 2025. Film ini berlatar di Arab pada abad ke-7, di mana seorang putri berjuang untuk mempertahankan wilayahnya dan menolak untuk dijadikan sebagai selir oleh kaisar kejam dari Persia. Tentunya sang putri tak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian dan harus menyatukan suku-suku Arab yang sedang berseteru. Mampukah sang putri menghadapi permasalahan ini dan menyatukan suku-suku di Arab? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Dijelaskan kalau suku-suku daratan di Arab pada abad ke-7 banyak yang merebutkan wilayah dan juga air. Hal itu dilakukan oleh Kekaisaran Sassanid yaitu Kisra II yang kejam serta korup. Tak hanya itu saja, Kisra juga menuntut seluruh raja-raja untuk menyerahkan putri-putri mereka untuk dijadikan sebagai selirnya. Dan jika mereka menolak, maka Kisra akan membunuhnya sampai dapat. And where is home? Scene kemudian beralih ke seorang bandit bernama Hanzalah yang sedang di tengah gurun bersama unta dan kudanya. Di situ Hanzalah kemudian melihat seorang pria yang pingsan dari kejauhan, jadi ia pun menghampirinya. Hanzalah kemudian memberikan pria itu air dan saat dicek ternyata pria itu memiliki belati yang dilapisi dengan emas. Pria itu lalu minta bantuan Hanzalah karena ada sekelompok orang yang sedang mengejarnya. Dan nantinya pria itu akan memberinya imbalan berupa emas yang masih ia simpan di goa. Untuk membuktikannya, Hanzalah dan pria itu pun pergi ke gua tersebut. Tapi saat sampai di sana, Hanzalah dihentikan oleh seorang yang ternyata adalah putri dari pria itu. Di situ Hanzalah kemudian menanyakan identitas asli pria tersebut karena yang sedang mengejar mereka adalah prajurit Sassanid utusan dari Kaisar Kisra II. Dan ternyata pria itu adalah Raja Al-Numan dari wilayah Al-Hira beserta putrinya yang bernama Hind. Keduanya lalu lari dari kejaran prajurit Sassanid yang sudah menguasai wilayah Al-Hira, kerajaan Numan, dan ingin menjadikan Hind sebagai selirnya. Mengetahui kalau yang dihadapinya memiliki kekuasaan yang besar, Hanzalah pun memilih mundur dan tak mau berurusan dengan mereka. Tapi saat Numan menunjukkan baju sirahnya yang full dengan emas, Hanzalah pun setuju untuk membantu Numan dan Hind. Mereka lalu pergi ke pemukiman Saibani, tempat teman Numan berada. Di tengah perjalanan, mereka lalu dikejar oleh prajurit Sassanid yang dipimpin oleh Komandan Jalebsen. Hanzalah pun segera mengerahkan Numan dan Hind untuk menuju ke belakang bukit pasir. Dan untungnya, pemukiman Sahbani sudah mulai terlihat, sehingga mereka pun segera lari ke pemukiman untuk menghindari para Sassanid. Saat mereka memasuki pemukiman, para warga langsung menangkap Hanzalah, Numan, dan Hind karena mengira orang jahat. Di saat itu juga, Jalebsen muncul untuk membawa Numan serta Hind. Namun teman Numan yang merupakan kepala suku Saibani yaitu Hani menghentikannya karena sekarang Numan dan Hind adalah tamunya. Meskipun begitu, Jalebsen tidak memperdulikannya karena ini adalah utusan dari Kaisar Kisra. Ia lalu menarik paksa Hind sambil menyandranya. Hani pun mengingatkan kalau dimanapun raja tidak akan merelakan putrinya untuk dijadikan sebagai selir oleh kaisar, bahkan Fir'aun. Lalu karena banyak warga Saibani yang siap untuk menyerang Jalebsen, akhirnya Jalebsen pun melepaskan Hind dan pergi. Setelah kejadian itu, Hani dan warga Saibani mengusir Hanzalah karena ia merupakan bandit. Dari kejauhan, Jalebsen terus memantau pemukiman Saibani. Salah satu prajurit Sassanid kemudian menyarankan agar membunuh Numan saja. Namun terlalu banyak warga yang melindunginya dan akan menjadi masalah lain. Alhasil mereka pun berniat untuk kasih paham ke mereka. Di malam harinya, para bapak-bapak membahas kalau Numan dan Hind harus diusir dari pemukiman. Hal itu karena nantinya pemukiman mereka yang akan menjadi sasaran serangan prajurit Sassanid.
Akan tetapi, Hani menolak keras karena selama Numan serta Hin masih di Shaibani, itu artinya akan menjadi tanggung jawab Hani. Means something to the Shaibani. Tak lama kemudian, prajurit Sasanid membunuh sepasang suami istri pengembala dan menculik anaknya yang bernama Umar untuk dijadikan sebagai target tak bersalah. Jelepsen lalu menggunakan besi panas untuk menandai tubuh Umar. Setelah kejadian itu, Umar pun melaporkan kejadian ini ke warga Shaibani, sehingga membuat para warga menyalahkan Numan dan Hin sebagai pembawa bencana. Karena merasa bersalah, Hin pun pergi mengendari kuda. Namun di tengah perjalanan, ia pun terjatuh dan menggelinding di depan Hanzalah. Hanzalah kemudian menagih emas dan belati yang dijanjikan Numan karena sudah membawa mereka ke pemukiman Shaibani. Akan tapi Hin tidak punya apa-apa lagi, jadi Hanzalah pun menyuruhnya untuk pergi tanpa membawa kudanya. Bersamaan dengan itu, sebuah belati hampir mengenai Hanzalah yang ternyata itu ulah prajurit Sasanid. How much? Hanzalah kemudian mengajak Jelepsen untuk membuat kesepakatan, di mana Hanzalah akan menyerahkan Hin jika Jelepsen memberinya 40 keping emas. Jadi Jelepsen pun menyuruh salah satu prajuritnya untuk memberikan 40 keping emas ke Hanzalah. Namun saat memberikan emas itu, Hanzalah malah membunuh prajurit itu dan menyuruh Hin pergi menggunakan kudanya. Dengan segera, Jelepsen pun melemparkan perangkap tali ke kaki Hin hingga jatuh, sedangkan prajurit yang lain melawan Hanzalah. Meskipun sempat kesulitan, Hin akhirnya bisa melepaskan tali di kakinya dan langsung menaiki kuda. Sedangkan Hanzalah berhasil menjatuhkan beberapa prajurit, lalu segera melompat ke kuda yang dikendari oleh Hin. Di tengah pelariannya itu, prajurit Sasanid lain mengejar mereka, tapi Hanzalah dengan cepat memukul jatuh prajurit itu dan merebut kudanya. Aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut, sampai akhirnya prajurit Sasanid melebarkan jaringnya untuk menangkap Hanzalah. Di waktu yang sama, para warga Shaibani muncul dan mengusir prajurit Sasanid karena sudah masuki wilayah Shaibani. Sementara Hanzalah dikurung di pemukiman. Di malam harinya, warga Shaibani banyak yang protes atas keberadaan Numan dan Hin yang membawa banyak masalah. Namun Hani malah menyalahkan hal itu ke Hanzalah karena sudah membunuh beberapa prajurit Sasanid. Di sisi lain, Hanzalah yang dikurung ditetangi oleh Hin yang menanyakan alasan Hanzalah tak menyerahkannya ke prajurit Sasanid. Hanzalah pun menjelaskan kalau prajurit Sasanid merupakan musuhnya juga. Hanzalah kemudian menunjukkan lukanya di leher yang artinya Hanzalah bernasib sama seperti Umar. Hin kemudian melepaskan tali yang mengikat tangan Hanzalah dan mengungkapkan kalau ia akan pergi ke Rub al-Khali, tempat kaum-kaum terbuang berada. Namun Hanzalah menolak untuk membantunya lagi jika tanpa imbalan apa-apa, jadi ia pun pergi diam-diam dari Shaibani. Sementara itu, warga Shaibani masih saja protes dan menganggap kalau keberadaan Numan serta putri Hin akan memancing serangan dari prajurit Sasanid. Akan tetapi, Hani tetap saja ingin melindungi rekannya dan putri Hin. Meskipun begitu, Numan mengetahui keributan ini dan merasa tidak enak. Numan lalu menemui Hin dan memberitahu putri sematawayangnya jika ia meninggal, maka Hin akan menjadi ratu yang sah untuk rakyat Al-Hira dan Hani akan membantu Hin untuk melindunginya. You protect me. We protect each other. Setelah keduanya saling menenangkan, Numan pun kemudian pergi begitu saja. Di pagi harinya, warga Shaibani menggeledah tempat Hin karena dikira menyembunyikan Hanzalah yang menghilang dari kerumunan. Namun di situ, salah satu wanita bernama Runtah membela Hin dan mengatakan kalau Hin semalam ada di kamarnya. Hin kemudian mencoba mencari ayahnya, tapi Hani memberitahu kalau Raja Numan sudah tidak ada karena tadi subuh ia sudah menyerahkan diri ke Kaisar Kisra. Hal itu sebab Numan tidak mau lagi warga Shaibani menyudutkan dan menyalahkan Hin. Your father is gone, Hind. Scene kemudian menampilkan kekaisaran Kisra II, di mana ia sedang menonton MMA antara Jelepsen dan beberapa lawannya.
Fight with ferocity. Di situ Kisra lalu menyinggung Jelepsen yang berhasil mengalahkan beberapa lawannya tapi sampai sekarang masih belum bisa menangkap Putri Hind. And how might I honor you? Bersamaan dengan itu, Numan kemudian dibawa ke arena, di mana Numan menawarkan Kisra agar mengambil Numan saja yang rela dijadikan sebagai budak atau apapun asalkan Kisra berhenti memburu Hind. Akan tetapi Kisra menolaknya dan menganggap kalau tawaran Numan sangatlah mengecewakan karena sebagai raja, Numan malah rela diinjak-injak. Alhasil Kisra pun menjatuhkan hukuman mati pada Numan dengan cara diinjak-injak oleh gajah. Sedangkan kerajaan Al-Qira, kini kepemimpinannya dipindah tangankan ke bawahan Kaisar Kisra yang bernama Ibn Qabisah. Kisra pun memerintahkan Qabisah untuk membunuh seluruh warga Syaibani agar menandakan kalau kepemimpinan Numan pada Al-Hira sudah tergantikan. Hind yang mengetahui semuanya pun terus kepikiran dan menolak untuk makan. Sampai akhirnya Runtah membujuk Hind untuk makan. Keduanya kemudian sedikit mengobrol, di mana Hind baru tahu kalau Runtah bukan orang asli Syaibani. Runtah juga memberinya semangat baru agar terus ingat kalau dirinya adalah seorang putri. Runtah lalu membantu Hind berpakaian layaknya sang putri dan kemudian berpamitan ke Hani untuk menyelamatkan warga Al-Hiranya. Jadi sebelum Hind pergi, Hani pun menyerahkan belati emas milik Numan ke Putri Hind. Setelah itu, Putri Hind memulai perjalanannya sendirian kembali menuju ke sukunya. Di tengah perjalanan, Hind dihentikan oleh Umar yang ingin ikut dengan Hind. Jadi Hind pun mengikut sertakannya. Sementara itu, Hani mengetahui kalau para Sasanid akan menyerang Syaibani. Alhasil ia pun langsung mengungsikan semua warganya ke oasis di Zekar. Setelah berjalan cukup jauh, Hind serta Umar kemudian melewati tebing-tebing dan dihadang oleh Hanzalah yang merebut pelati emasnya. Karena sudah putus asa, Hind pun akhirnya meminta bantuan pada Hanzalah. Bandit itu pun setuju, namun hanya bisa mengantarkannya sampai ke Al-Hira. Mereka lalu memulai perjalanan ke Al-Hira. Di tengah perjalanan, Hanzalah biasanya melatih Hind dan Umar cara bertarung menggunakan pedang kayu agar mereka bisa melindungi diri. Selang tak lama, mereka akhirnya sampai di Al-Hira. Hey! Hind sebagai keturunan asli Numan kemudian memperkenalkan dirinya di depan para warga sebagai Ratu Al-Hira. Akan tapi di situ juga ada prajurit Sasanid yang malah mencoba melawan Hind. Untungnya para warga Al-Hira bersatu dan memukul mundur para prajurit Sasanid. Dikarenakan Kisra dan Sasanid sudah mulai kayak tai, Hani pun kembali menemui Hind dan mengungkapkan kalau warga Syaibani akan bersatu dengan warga Al-Hira untuk membantu Hind melawan Kaisar Kisra. Dikit sedemi, suku-suku Arab pun mulai bergabung dengan gerombolan Hind. Tak hanya itu saja, Runtah yang berasal dari suku Ghanim juga mengikut sertakan sukunya untuk bergabung. Selain itu, seorang pria bernama Ibn Wa'el yang awalnya meremehkan Hind juga hanya bergabung bersama sukunya, yaitu suku Kanifah. Mereka semua kemudian mulai menyiapkan persiapan perang besar dan pergi ke oasis Zekar yang akan menjadi tempat berperang mereka. Di tempat lain, Kaisar Kisra kesal karena Hind kini semakin menyala bersama suku-suku lain. Alhasil, Kisra pun juga mengirim pasukan besar untuk menghancurkan seluruh suku pemberontak. Ribuan prajurit Persia pun disiapkan untuk mulai bergerak melintasi gurun menggunakan kuda serta membawa bendera perang mereka. Selang beberapa hari, perang besar akhirnya dimulai.
Meski kalah jumlah, tapi pasukan Hin tetap tak mundur dan terus melakukan serangan tanpa henti. Meskipun begitu, pasukan Sassanid mampu menembus pertahanan pasukan Hin dan berhasil memasuki wilayah oasis Dzekar. Di tengah pertempurannya itu, para prajurit Sassanid melihat sumber air dan tanpa ragu langsung minumnya. Namun, tanpa mereka sadari kalau sumber air itu sudah dicampur dengan racun oleh pasukan Hin yang akhirnya membunuh banyak prajurit Sassanid. Sementara itu, Hanzala berhadapan langsung dengan Jelebsen dan melakukan duel sengit di tengah oasis Dzekar. Sampai akhirnya, Hanzala berhasil menjatuhkan Jelebsen dengan mengikat lehernya menggunakan rantai. Namun Jelebsen masih mampu melawannya dan menusukkan kayu ke tangan Hanzala. Disitulah Jelebsen melihat tanda luka di leher Hanzala yang dilakukan oleh prajurit Sassanid. Lalu saat Jelebsen sedang lengah, Hin mengambil kesempatan itu dengan menggarak leher Jelebsen dari belakang. Alhasil, Jelebsen pun berhasil dikalahkan. Karena kekalahan itulah, para prajurit Sassanid yang masih hidup mulai mundur dan ada juga beberapa yang dikalahkan lagi oleh suku-suku Arab lain. Kemenangan dari peperangan itu pun akhirnya menjadi simbol besar bagi bangsa Arab. Apalagi untuk pertama kalinya, suku-suku sebelumnya saling bermusuhan kini berhasil bersatu lagi sehingga menciptakan kekuatan besar. Setelah itu, Hanzala memberikan kudanya ke Hin dan mengucapkan salam perpisahan pada Putri Hin. Meskipun Hanzala sudah membantu banyak untuk Putri Hin, namun ia menolak untuk diberikan hadiah atau imbalan. Sedangkan Umar akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Hanzala dan berpisah dengan rombongan suku Arab. Film pun diakhiri dengan Kaisar Kisra yang tinggal sendirian setelah semua prajuritnya terbunuh dalam perang. Diketahui kalau Kaisar Kisra juga meninggal setelah diracun oleh seseorang misterius yang diduga itu adalah salah satu selirnya sendiri. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Death Road Warrior. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.